from the face of the earth. We are literally living on borrowed time. There's still a chance that we can stop this war from ever happening. So we have fun. Kali ini si netizen bakal sedikit review tentang film baru yang rilis awal Juli. Judulnya The Tomorrow War. Yang genrenya sci-fi, science fiction, dan action. Durasinya cukup lama, yaitu 2 jam lebih ya. 2 jam 13 menit kalau nggak salah. Lebih lah ya, itu agak bosenin. Terus, iyalah untuk film sci-fi yang sekali habis sih itu film sekali habis kan ini. Iya betul. Sutradaranya Jack Dean yang nggak gitu terkenal. Gue juga kenal sih. Gue juga nggak terlalu tahu. Soalnya filmnya dikit. Gue lihat di Wikipedia juga cuma berapa? Cuma 3 yang filmografinya. Kebanyakan dia TV series. Oh. Jadi mungkin kita belum tahu tapi ini cukup bagus. Bagus untuk karyanya dia. Yang sutradara yang filmnya dikit. Kalau gue lihat di ini apa namanya? Di filmnya itu ini cukup bagus ya, ibaratnya Jumpling ya nama iniannya Jumpling. Jumplingnya juga keren. Oh, time travelnya. Time travelnya, jumplingnya itu pakai alat ya kan, dan dia otomatis gitu ya kan. Ketika waktunya udah lu saatnya lompat 6 hari ya kalau nggak salah ya. 7. Ketika waktunya lu udah lompat, lu akan hilang di situ. Nah, lu seminggu udah harus pulang. Iya, lu udah harus balik lu gitu ya kan. Itu keren banget sih kalau konsep dari time travel yang kita tahu, baik dari Avengers atau yang lain gitu kan. Ini yang Tenet gitu kan. Oh ya. Ibaratnya ini time travel yang menurut gua simple tapi keren. Terpikirkan. Karena ada konsep. Nah, kebanyakan time travel kalau kejebak ya udah kejebak. Ya udah, nah, kestak. Ini tuh dipatahin. Iya, betul. Time travel lu pulang ya udah pulang. Bisa. Karena nggak bakal ngancurin waktu yang akan datang. Iya bener sih. Betul. Gua nggak kepikiran sih. Jadi gue suka banget gitu dari konsep time jumblingnya ini namanya jumbling ini keren banget gitu, walaupun dengan cara ditembak ini ke tangannya gitu. Pakai alat pake ya kan, pakai Power Ranger. Kayak ibaratnya kayak berubahnya gitu. Tapi nggak dipakai tahu itu jamnya. Cuma buat alat. Iya, kayak ibaratnya buat ini doang. Cuma buat nanti mereka akan lompat lagi ke masa merekanya gitu. Itu yang pertama yang gue suka dari film ini. Terus yang kedua, menurut gue yang gue suka tuh plotnya. Jadi nanti ini kan kita nonton di pertengahan dari awal kan masa yang sekarang tuh masa si Chris Pratt 2022 lah, atau enggak ibaratnya sekarangnya gitu kan. Terus tiba-tiba mereka lompat ke tahun 2030 tahun yang akan datang. Terus kemudian ketika dia jumbling balik lagi. Ke awal. Itu tenang-tenang aja. Ya iya kan emang belum terjadi apa-apa. Iya, jadi habis itu setelah itu baru mereka ngambil tindakan. Gitu loh. Itu keren banget sih kalau menurut gua, itu bagus kalau menurut gua. Tapi emang ini sih, padahal mungkin kita fokusnya ke masa depan ya, karena emang actionnya banyak di sana. Iya, karena kan emang full actionnya ada di sana, situ yang sama benar-benar perang sama monster, betul. Monsternya nyerang balik. Tapi ya emang fokus ceritanya bukan di masa depan, padahal pinternya di situ. Iya kan, penulisnya mungkin ada 2 timeline ya kan. Tapi directnya emang bagus sih. Jadi gimana kita tetap fokus ke action ya yang banyak, tapi nggak kehilangan ceritanya. Betul. Itu. Nggak banyak juga ininya konfliknya, ada masalah bapak sama anak. Alien udah itu. Udah. Bapak sama anak ada 2 kan? Ada 2. Kakeknya sama anaknya. Bapak anak kakek, bapak anak sama anaknya. Ceweknya. Udah itu. Terus itu fokus sama penyerangan aliennya. Jadi nggak banyak, terus enak. Udah kita nyaksiinnya action. Ceritanya keluarnya udah dapat. Nggak terlalu pusing walaupun 2 jam loh. Iya, lumayan ya. Dan satu lagi yang kerennya, ini aliennya ini bagus banget kalau menurut gua. Salah satu ibaratnya alien yang baru gua lihat juga, dia bisa nyerang lewat ekor-ekornya itu kayak semacam peluru. Kayak tentakel. Iya, tapi modelnya peluru. Dia kayak peluru kayak gitu. Terus yang ketiga dari aliennya nih, Mas. Nah, gue lihat monster atau ya si monster putihnya inilah atau ya segala macam lah gitu. Alien kan kita nggak tahu bentuk alien. Iya, intinya kan monster alien lah. Iya, baru kita sebut monster alien. Ini keren banget dia si direkturnya ini ngedirect itu dong visualnya. Oh iya, sorry. Kan visualnya itu pembuatan karakter aliennya ini itu keren banget sih. Detailnya, terus kemudian cara matinya itu susah.
Ya, harus diincer di bener-bener beberapa leher, spot. leher apa perut ya? Leher sama perut. Apa namanya, ada spotlightnya yang harus bener-bener, diincer. Dan lagi dia bisa mempertahankan diri dengan belakang. Iya, makanya gue bilang nggak keren cuma banget. makan doang maunya. Betul, tapi betul. Ada mekanisme. Ada ininya, ada cara bertahan hidupnya juga. Mereka bisa melindungi diri mereka sendiri gitu. Itu keren banget sih dari gue. Tapi emang industri detail sih, kan kebanyakan film-film alien sekelebat. Nah, itu kan kayak apa yang kemarin tuh Quiet Place. Nah, mungkin dia ada, cuma beda bentuk sih. Kalau ini detail banget sampai pas dia mau nyorot itu kan kelihatan. Iya, yang pas pertama kali kita dikasih tahu ya alien itu kayak gimana ya. Landak putih bilangnya kalau dia itu. Iya. Di Amazonnya landak putih. Tapi emang bagus sih kalau visual itunya. Iya, karena itu keren banget sih. Banyak scene-scene yang langsung sama manusianya. Iya, soalnya berhadapan langsung pas dia tembak yang ada yang berdeket banget sampai yang diteliti sama anaknya itu kan bener-bener detail banget. Detail, betul. Beda, ada betinanya, ada jantannya. Ibaratnya jadi kita, ini ada 2 jenis ya alien itu dikasih tahu kalau di situ ada 2 jenis, ada gender. Kayak ratunya kalau di sini gitu kan. Iya kan? Terus juga pas efek visual yang di ledakan gitu yang kayak ibaratnya di mau ending tuh yang pas dia lompat nyelamatin si Muri itu keren banget juga tuh. Perang terakhir itu keren banget sih. Final war-nya tuh. Bagian itu markasnya itu, itu kayak dijebol gitu ya kan. Itu bagus banget sih sebenarnya itu. Tapi itu cepet sih. Cepet banget itu, tapi ya emang itu klimaks. Ya, tapi itu gak klimaks juga. Iya, ada sesuatu lagi. Itu dia. Makanya gue bilang kenapa tadi balik ke plot yang awal itu, dia itu keren banget ya kayak gitu. Jadi gue pikir itu di situ udah final ya kan. Ternyata di belakangnya setelah itu ada lagi. Mereka kayak time travelnya juga itu cakep banget. Set dihilang terus tiba-tiba langsung ngilang. Nggak lebay. Kebanyakan kayak ada lorong waktu apa gitu. Ini udah dia cuma terbang loncat jadi hologram udah. Itu keren banget. Lebay tapi sih. masih ada masa depannya lah. Terus yang gua suka lagi dari karakter paling ya mungkin acting Chris Pratt kita nggak usah raguin lagi. Tapi mirip banget nggak sih? Chris Pratt kan kalau nggak di Jurassic World kan dia nenangin monster apa? Dinosaurus ya, ini nenangin monster sama-sama gede lah. Untuk udah hatam lah kayak gitu ya. Tapi ini kan nggak ditenangin, ini dibunuh. Kalau yang si Blue sama segala macam itu kan nenangin. Itu dia dipelihara. Tapi gitu. bagus juga di film ini apa? Dikit karakternya. Ya, jadi kita fokus ya. Betul, fokus sama cuman ada 4 karakter dari Dan, Muri, bapaknya sama si yang satu temannya itu. Tapi ada 2 temannya, yang satu lagi yang hitam tuh, yang hitam. Siapa namanya lupa. Ya gua maaf juga. Ya Mas lupa. Tapi ya itu megang peran penting lah itu sampai akhir. Mereka pada Dorian namanya, Dorian. Gue baru inget namanya Dorian. Jadi mereka berlima ya. Jadi fokusnya kita berlima. Jadi mereka tuh pembagian dari masing-masing porsinya itu dapet gitu. Dorian, Charlie, sama Charlie itu kan cuma istilahnya pelengkap lah. Iya. Jadi ya udah dia porsinya itu doang. Iya betul. Kalau si Dan kan yang utama. Sama si Muri. Tapi kebanyakan Dan juga sih. Karena kan Muri cuma bahas tahun depannya doang. Masa akan datang doang. Betul, tapi ya lumayan. 30 tahun ke depan. Karena dia kolonel mau nggak mau megang peran banyak sama si Dan sama bapaknya juga. Bapaknya padahal dikit banget loh. Iya. Cuman cuma megang banget. Kayak ibaratnya chemistry-nya itu dapat ya si J.K. Simmons sama si Chris Pratt jadi bapak sama anak ya. Kan kesel-keselan kan. Sampai akhir emang pas banget, emang udah kalau senior mah beda ya. Iya. Dia diem aja juga. udah ini bagus, juga udah ini banget ya kan. Karismanya udah ketahuan banget. Terus juga kayak back to back-nya antara si Dan sama si Muri di masa depan, terus pas balik lagi itu ya. Pas back to back itu chemistry sama Murinya tuh dapat juga sih, baik dari emosional, perasaannya, kekeluargaannya gitu kan. Bapak sama anak cewek kan biasanya anak cewek ke bapak. Lekat banget itu, dan feel antara Chris Pratt sama si Muri kecil ini dapat juga gitu mereka ininya. Oke, jadi kesimpulannya menurut gua film ini worth banget ya buat ditonton di bioskop. Kalau misalkan nanti masih tayang di bioskop, kalian wajib banget nonton di bioskop. Apalagi kalau visualnya yang menggelegar. Betul, apalagi kalau misalkan di IMAX.
itu lebih keren banget gitu ya kan, lebih worth banget lah gitu karena kalian akan merasakan jedar-jedernya apalagi setelah itu keren banget. Tapi kalau misalkan nggak ada ya ada di Amazon Prime. Kalian bisa, ya udah. Tapi untuk kan ini worth it nih tonton nih. Kalau scoringnya berapa nih? Buat gua karena gua suka filmnya, gua kasih 7,5 dari 10. Betul. Kalau gua bagus sih. Ini 8 nih. Worth it 8/10. Iya, pokoknya antara 7,5 sama 8 lah. Dari 75 aja udah. Gak boleh sama ya.